Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Wilendra. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Ida Betty Nurrohman, Nana Anjarwati, Sowatul Islami Nurjihan. Di sini kami akan memaparkan mengenai zat aditif pada makanan kaleng. Next, masuk ke latar belakang, pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Maka dari itu, sejak Orde Baru, pemerintah sangat mempertahankan peranan strategis pangan dalam pembangunan nasionalnya. Berdasarkan ketentuan umum dari BPOM, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia. Adapun bahan yang digunakan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk suatu makanan, yaitu bahan tambahan pangan. Berdasarkan peraturan BPOM RI nomor 36 tahun 2013, pengawet adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah atau menghambat proses kerusakan pada makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contohnya, nitrit yang digunakan pada makanan kaleng. Lalu ada apa saja sih kandungan zat aditif yang terdapat pada makanan kaleng? Pada makanan kaleng, zat aditif yang sangat berperan untuk proses pengawetan yaitu adalah natrium nitrit. Adanya natrium nitrit pada makanan kaleng sebagai pengawet utama yang mencegah pertumbuhan mikroba dan produksi toksin dari Clostridium botulinum pada daging yang diawetkan, seperti pada daging kornet contohnya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai poin kegunaan zat adiktif. Di sini ada nitrit. Nitrit berguna dalam proses pengawetan makanan, salah satu contohnya makanan kaleng atau yang biasa kita temui daging kornet. Nitrit juga dapat menjaga bakteri yang berkembang dalam makanan dan memiliki efek sekunder untuk mengubah warna kemerahan pada daging. Hal tersebut terjadi dikarenakan nitrit bereaksi terhadap mioglobin pada daging. Selanjutnya, peraturan terkait zat aditif. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, kadar nitrit yang diperbolehkan untuk kategori produk olahan daging, daging unggas, dan daging hewan buruan yang dihaluskan adalah sebanyak 30 mg per kilogram. Selanjutnya, kajian halal dan thayyib zat aditif. Nitrit sebagai pengawet makanan halal, tapi tidak thayyib jika dosis penggunaan yang terlalu tinggi akan memberi efek negatif pada kesehatan manusia. Sementara jika terlalu rendah, maka efek pengawetan dan pembentukan warna yang diharapkan tidak terpenuhi. Mekanisme kerja zat aditif. Natrium nitrit sebagai pengawet makanan bekerja dengan mekanisme penghambat distribusi. Adanya natrium nitrit akan menyebabkan pembentukan methemoglobin yang tidak mampu berikatan dengan oksigen. Kemudian akan mengoksidasi sebagian hemoglobin, sehingga di aliran darah akan terdapat ion feri yang nantinya oleh ion sianida akan diikat menjadi sian methemoglobin. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah bahaya dari zat aditif. Yang pertama, penggunaan nitrit merupakan salah satu bahan makanan tambahan yang diwajibkan pada produk-produk pengolahan daging standar Eropa dan Amerika. Dalam penggunaannya, konsentrasi atau dosis yang digunakan harus dikontrol secara ketat. Dosis penggunaan yang terlalu tinggi akan memberi efek negatif pada kesehatan manusia. Sementara jika penggunaannya terlalu rendah, maka efek pengawetan dan pembentukan warnanya diharapkan tidak terpenuhi. Kemudian, apa saja efek negatif dari penggunaan nitrit jika berlebihan? Yang pertama, bersifat toksin. Pada jumlah berlebih, NO2 atau nitrit akan berkompetisi dengan oksigen untuk berikatan pada hemoglobin.
Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen, badan membiru, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Toksisitas nitrit adalah 0,6 sampai 1,5 gram pada orang dewasa dan bersifat letal pada konsentrasi 12 gram. Dosis letal pada anak-anak adalah 0,2 sampai 0,3 gram, karena anak-anak lebih peka terhadap sifat toksik dari nitrit. Maka tidak dianjurkan untuk memberikan produk-produk puring pada anak berusia kurang dari 1 tahun. Yang kedua, membentuk nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Nitrosamin terbentuk jika konsentrasi nitrit terlalu tinggi dan suhu pemasakan juga terlalu tinggi di atas 150 derajat Celcius. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.